adalah proses pematangan kualitas hidup. Melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat memahami apa hakikat hidup, untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara benar. Dengan tercapainya titik-titik sempurna kualitas hidup, itulah puncak pendidikan. Mendapatkan pendidikan merupakan hal bagi seluruh masyarakat tanpa harus memandang suku, agama, tempat tinggal, dan sebagainya. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan dibutuhkan peran semua stakeholder dalam lembaga pendidikan tersebut seperti guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun semua yang penting semua yang termasuk dalam lingkungan sekolah itu. Sekolah juga harus membangun kerjasama dengan masyarakat serta menjalin komunikasi yang baik. Untuk itu dibutuhkan peran serta wakil kepala sekolah di bidang hubungan sekolah dengan masyarakat atau sering disingkat dengan HUMAS untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat. Wakil kepala sekolah bidang humas bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam bidang kerjasama industri, perguruan tinggi, dan masyarakat atau stakeholder. Tugasnya yaitu membuat dan menyusun program kerja sekolah di bidang hubungan sekolah dengan masyarakat dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala. Rekrutmen peserta didik dalam proses pencarian menentukan dan menarik masyarakat yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah yang bersangkutan. Peserta didik merupakan suatu kemampuan yang ada dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan. Hubungan sekolah dengan masyarakat sangatlah besar, artinya bagi kepentingan pembinaan, dukungan moral, material, dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Selanjutnya, bagi masyarakat dapat mengetahui lebih dalam tentang pendidikan yang dilakukan dengan tekanan dan tuntutan terhadap sekolah. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta Wakasek bidang humas dalam merencanakan rekrutmen peserta didik untuk mendapatkan peserta didik yang berkualitas. Namun faktanya di SMP Negeri 4 Awam Pone ini masyarakatnya memiliki jangkauan yang luas. Dalam hal perekrutan di SMP Negeri 4 Awam Pone ini belum terlaksana dengan baik karena dilakukan rekrutmen, akan tetapi peserta didik yang mendaftar di sekolah tersebut diluluskan secara keseluruhan. Padahal kenyataannya dalam rekrutmen ini adalah dilakukan seleksi terlebih dahulu untuk mendapatkan siswa yang berkualitas. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran wakil kepala sekolah bidang humas dalam rekrutmen peserta didik mengenai perencanaannya. B. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, peneliti dapat memutuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peran wakil kepala sekolah bidang humas. Yang kedua, bagaimana perencanaan dalam rekrutmen peserta didik. C. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. Tujuannya ada 2 poin, yaitu untuk mengetahui dan memahami peran wakil kepala sekolah bidang humas dan untuk mengetahui dan memahami peran perencanaan dalam rekrutmen peserta didik. Yang kedua, manfaat. Dengan berhasilnya penelitian ini, kepala sekolah bidang humas dapat mengetahui betapa penting perannya dalam perencanaan rekrutmen peserta didik. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti jika nantinya menjadi wakil kepala sekolah di bidang humas di masa mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Fidela akan melanjutkan materi kami di bagian D, landasan teori. 1. Kajian terdahulu. Ada beberapa sumber dan hasil penelusuran terkait hasil penelusuran terdahulu yang sejenis
menegaskan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Asrir pada tahun 2018 yang berjudul Peran Wakil Kepala Bidang Humas dalam Meningkatkan Kompetensi Sosial Guru di MA, Miftahul Tulab Frustasi Golongan. Penelitian ini berguna untuk mengetahui program kerja dan strategi wakil kepala bidang humas dalam meningkatkan kompetensi sosial guru di MA. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang peran wakil kepala sekolah bidang humas. Perbedaannya terletak pada variabel kedua, yaitu penelitian yang di atas membahas tentang meningkatkan kompetensi sosial guru, sedangkan penelitian ini membahas tentang perencanaan rekrutmen peserta didik. Kedua, kajian pustaka. A. Peran wakil kepala sekolah bidang humas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Wakil kepala sekolah bidang humas bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam membawahi stafnya. B. Perencanaan rekrutmen peserta didik. Perencanaan merupakan terjemahan dari kata planning. Yang dimaksud dengan perencanaan adalah memikirkan di muka tentang apa-apa yang harus dilakukan. Rekrutmen merupakan proses perencanaan dan pemikatan calon peserta didik yang mampu untuk mendaftar sebagai calon peserta didik di suatu lembaga pendidikan tertentu melalui tahap-tahap yang dilakukan oleh sekolah, kolektif atau lembaga rekrutmen. Perencanaan rekrutmen peserta didik dimulai dari pembentukan panitia, penerimaan siswa baru, rapat penerimaan peserta didik baru, pembuatan atau pemasangan pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi peserta didik baru, menentukan peserta didik baru yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang peserta didik yang baru. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, dan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, observasi. Observasi diartikan sebagai mana yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Alasan penulis menggunakan observasi ini karena penulis hanya sebagai pelaku yang akan meneliti dan telah menetapkan sarana objek penelitian. B. Wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur untuk memudahkan dalam melakukan penelusuran data yang ingin diperoleh. C. Dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Yang ketiga, teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya akan diolah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Teknik analisis
Ada beberapa, yaitu reduksi data, artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membangun yang tidak perlu. Kemudian penyajian data atau display, artinya setelah data direduksi, selanjutnya dilakukan penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Kemudian penarikan kesimpulan atau verification. Maka ketika dalam analisis ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. G. Hasil dan pembahasan. 1. Peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMP Negeri 4 Awangpone. Wakil Kepala Sekolah sangat dibutuhkan dalam membantu kepala sekolah di sekolah dalam menjalankan tugasnya, khususnya di bidang hubungan sekolah dengan masyarakat. Karena sekolah tidak dapat bekerja dengan sendirinya tanpa bantuan dari masyarakat, maka dibutuhkan Wakasek Humas dalam menjalankan hubungan baik dengan masyarakat. Untuk mengetahui peran wakil kepala sekolah bidang humas dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang ada di SMP Negeri 4 Awangpone. A. Membantu kepala sekolah. Membantu kepala sekolah dalam menjalankan tugas kepemimpinannya adalah salah satu tugas dari wakil kepala sekolah, khususnya di bidang humas, karena kepala sekolah tidak dapat bekerja secara sendiri tanpa bantuan dari bawahannya. Maka dari itu kepala sekolah harus menjalani hubungan baik dengan para bawahannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Marsus SPD selaku Wakasek Humas, bahwa saya membantu kepala sekolah dalam menjalankan tugas saya sebagai wakil kepala sekolah bidang humas, seperti dalam melakukan pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, ya seperti itu. Hal yang sama diungkapkan oleh Pak Suradi SPD selaku kepala sekolah. Pak Mansur SPD selaku Wakasek Humas selalu membantu saya dalam menjalankan tugasnya, seperti dalam kegiatan penyusunan program kerja, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Darmawati SPD selaku tenaga pendidik, juga berkata bahwa Pak Marsus SPD membantu kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya, seperti membantu komite dalam pengembangan sekolah, memfasilitasi hubungan antara warga sekolah dan komite. Kemudian hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Muhammad Aswad SPD selaku tenaga pendidik, mengungkapkan bahwa seperti yang saya lihat dari Pak Marsus melakukan penyusunan program yang biasanya dilakukan setiap satu kali dalam setahun, membantu komite sekolah dalam hal penandatanganan dan sebagainya. Dari hasil wawancara di atas cukup jelas bahwa peran wakil kepala sekolah di bidang humas sangat dibutuhkan oleh kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh wakil kepala sekolah, seperti membantu kepala sekolah dalam kegiatan penyusunan program pelaksanaan program kerja, membantu komite dalam pembangunan sekolah seperti pendanaan dan sebagainya. Dan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 4 Awangpone menunjukkan bahwa wakil kepala sekolah sangat antusias dalam menjalankan tugasnya dalam bidang hubungan sekolah dengan masyarakat atau humas. Dengan beberapa program yang telah dibuatnya menunjukkan bahwa masyarakat senantiasa berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh sekolah.
B. Merencanakan program kerja dan anggaran. Perencanaan merupakan suatu kegiatan awal dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi dalam melaksanakan program kerja dan anggaran terlebih dahulu dilakukan perencanaan, karena tanpa perencanaan maka kegiatan yang akan kita lakukan akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Pak Marsus SPD selaku Wakasek Humas, bahwa perencanaan program kerja dan anggaran itu sangat penting dilakukan, mengingat kedua hal ini sangat berperan untuk mendukung tercapainya keberhasilan program sekolah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Suradi SPD selaku Kepala Sekolah. Perencanaan program kerja dan anggaran sangat penting dilakukan karena arah dan tujuan sekolah sangat ditentukan oleh program kerja dan anggaran tenaga pendidik. Sebagai yang diungkapkan oleh Ibu Darnawati SPD selaku perencanaan program kerja dan anggaran sangat penting dilakukan karena perencanaan ini sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas atau kegiatan dalam periode 1 tahun. Oleh karena itu, suatu rencana kerja dan anggaran wajib dibuat untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Perencanaan ini juga memberikan gambaran awal dan dalam merencanakan kegiatan. Kemudian hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Aswad SPD MPD selaku tenaga pendidik, bahwa perencanaan ini sangat penting dilakukan agar kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan terstruktur serta sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari hasil wawancara di atas cukup jelas ya bahwa perencanaan program kerja dan anggaran sangat penting untuk dilakukan karena program kerja dan anggaran sangat berperan dalam mendukung tercapainya keberhasilan program sekolah serta arah dan tujuan sekolah ditentukan oleh program kerja dan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa Wakasek Humas telah membantu sebuah program kerja untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah seperti yang dikatakan oleh Pak Marsus SPD selaku Wakasek Humas, bahwa program kerja yang telah saya buat seperti saling bekerja sama antara pihak sekolah dengan masyarakat. Seperti sekarang ini masih model pembelajaran daring, maka pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua peserta didik dalam membantu. C. Prioritas peserta didik. Prioritasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan pengenalan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Marsus SPD selaku Wakasek Humas, bahwa kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan orientasi pada biasanya pada saat pandemi juga kegiatan MOS itu dilaksanakan seperti biasanya, akan tetapi prosesnya secara daring. Biasanya anak OSIS yang menghandle hal itu dibantu dan dipantau juga oleh guru. Hal yang sama diungkapkan oleh Pak Suradi SPD selaku kepala sekolah, bahwa di sekolah kita ini sudah 2 tahun tidak dilaksanakan masa orientasi peserta didik secara tatap muka karena aturan dari pemerintah atas dasar adanya COVID-19 ini. Biasanya kegiatan yang akan diorientasi peserta didik sebelum adanya
COVID-19 ini seperti pengenalan lingkungan sekolah, seperti di mana ruangan untuk belajar, ruangan guru, WC, kantin, dan siapa-siapa guru yang akan mengajar mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Darnawati SPD selaku tenaga pendidik juga, bahwa kegiatan-kegiatan yang ada dalam masa orientasi ini seperti memperkenalan siswa pada lingkungan fisik sekolah, perkenalan siswa pada seluruh komponen sekolah beserta norma budaya dan tata tertib yang berlaku di dalamnya, serta memperkenalkan siswa pada keorganisasian. Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Muhammad Aswad SPD MPD selaku tenaga pendidik, bahwa kegiatan yang pertama itu biasanya dimulai dengan pengenalan lingkungan sekolah. Hal ini perlu dilakukan karena yang namanya siswa baru tentu tidak mengetahui kondisi atau apa-apa yang ada di sekolah. Kemudian pengenalan lingkungan belajar, siapa-siapa gurunya, kelas atau ruangan yang akan ditempati, kantin dan WC. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan di SMP Negeri 4 Owangkone, bahwa kegiatan-kegiatan dalam reorientasi peserta didik seperti pengenalan lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Mengadakan kerjasama dengan komite sekolah. Sekolah mengadakan kerjasama dengan masyarakat melalui komite sekolah. Komite dan sekolah secara bersama mencari cara dan berusaha menumbuhkan atau meningkatkan keinginan belajar siswa, baik melalui nasihat maupun langkah-langkah lainnya. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Pak Marsus SPD selaku Wakasek Humas, bahwa sekolah harus melakukan kerjasama dengan komite sekolah, karena dengan bekerja sama dengan komite sekolah dan orang tua atau wali siswa dapat membantu tercapainya tujuan bersama dan juga dapat membantu tercapainya program atau kegiatan di sekolah. Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Suradi SPD selaku kepala sekolah, bahwa karena komite adalah perwakilan orang tua siswa, sedangkan orang tua siswa juga sangat penting karena waktu siswa hanya pukul 7.00 sampai 13.45 berada di dalam sekolah, waktu yang normal, sedangkan waktu pandemi hanya pukul 8 sampai 11. Jadi orang tua siswa sangat berperan dalam terbentuknya keberhasilan siswa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Darnawati SPD selaku tenaga pendidik, bahwa sekolah perlu mengadakan kerjasama dengan komite sekolah karena komite sekolah berperan sebagai lembaga pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini juga diungkapkan oleh Pak Muhammad Aswad SPD MPD selaku tenaga pendidik juga, bahwa mengungkapkan bahwa sekolah harus mengadakan kerjasama dengan komite sekolah karena pihak sekolah tidak dapat melakukan semua kegiatan di sekolah, terutama dalam hal pendanaan. Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya sekolah dalam mengadakan kerjasama dengan komite sekolah. Karena dengan terjalinnya kerjasama yang baik dengan komite sekolah, maka kegiatan yang akan kegiatan yang ada hubungannya dengan komite sekolah dapat terlaksana dengan baik. Sekolah harus mengadakan kerjasama dengan komite sekolah. Baik, itulah yang sempat saya paparkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh partner saya, Aini.
Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Nurul Aini, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, NIM 86231-2019-031. Nah, di sini saya perwakilan kelompok 10 Manajemen Humas sebagai pemateri ketiga yang akan membahas mengenai perencanaan rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan sekolah pada hakikatnya adalah proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah yang bersangkutan. A. Pembentukan panitia peserta didik baru. Pembentukan panitia peserta didik baru adalah salah satu tugas dari kepala sekolah untuk membentuk sebuah panitia agar kegiatan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut. Dari yang kami wawancara itu, Bapak Ambo SPD selaku Wakasek Kurikulum, Ibu Jumriyati SPD selaku tenaga pendidik, Ibu Hilwa SPD selaku tenaga pendidik, senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Suradi SPD selaku kepala sekolah, bahwa perlunya pembentukan panitia pada rekrutmen peserta didik baru agar sekolah bisa maksimalkan penerimaan dan pelayanan pada penerimaan siswa baru. Nah, berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa betapa pentingkah dilakukan pembentukan panitia peserta didik baru. Karena dengan terbentuknya panitia peserta didik baru, maka kita bisa mengetahui apa saja yang akan kita lakukan, sebagaimana tujuan dari rekrutmen peserta didik adalah untuk memudahkan dan memperlancar segala bentuk tugas dan tanggung jawab dari setiap komponen kepanitiaan serta menghindari terjadinya kesimpulan kerja. Kemudian B. Rapat penerimaan peserta didik baru. Yang dibicarakan dalam rapat biasanya hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam penerimaan peserta didik baru, seperti pembuatan spanduk, formulir, dan yang paling utama adalah pembentukan panitia serta yang menyangkut dengan penerimaan peserta didik baru. Dari yang kami wawancarai, Bapak Suradi SPD selaku kepala sekolah, Jumriyati SPD selaku tenaga pendidik, Ibu Hilwa SPD selaku tenaga pendidik, senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Ambo SPD selaku Wakasek Kurikulum, bahwa yang memimpin rapat adalah kepala sekolah. Hal-hal yang biasa dibicarakan adalah bersifat objektif, artinya penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum. Kedua, transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka yang dapat diketahui oleh masyarakat atau orang tua siswa. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, tidak diskriminatif, artinya setiap peserta didik sesuai dengan umur yang disyaratkan, tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru. Kemudian yang keenam, mengutamakan calon peserta didik baru di lingkungan masyarakat terdekat atau sekitar sekolah. Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang memimpin rapat penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 4 Awamponi adalah kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Kemudian yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah bagaimana cara menarik siswa baru agar tertarik bersekolah di sekolah tersebut. Nah, kemudian bagian C adalah pembuatan atau pemasangan pengumuman. Pembuatan atau pemasangan pengumuman ini adalah hal untuk mempermudah calon peserta didik agar mengetahui kelulusan atau proses penerimaan di sekolah tersebut. Setelah dilakukan rapat, maka selanjutnya adalah pembuatan dan pemasangan pengumuman. Biasanya pengumuman ini terdapat informasi berupa gambaran singkat sekolah, syarat pendaftaran, cara pendaftaran, dan waktu dan tempat. Biasanya pendaftaran dan lain-lain. Kemudian pengumuman ini biasanya dipasang di depan sekolah, sekitaran sekolah, dan tempat lainnya yang bisa dilihat orang lain atau masyarakat. Nah, dari yang kami wawancarai, Bapak Suradi SPD selaku kepala sekolah, Bapak Ambo SPD selaku Wakasek Kurikulum, Ibu Hilwa SPD selaku tenaga pendidik, senada dengan apa yang diungkapkan Ibu Jumriyati SPD selaku tenaga pendidik, bahwa yang dicantumkan di pengumuman itu adalah persyaratan ijazah terakhir, seragam OSIS, dan baju batik gratis, waktu dan tempat, dan lain-lainnya. Dalam sekolah ini menggunakan dua cara mengenai pemasangan pengumuman, yaitu spanduk dan brosur. Spanduk dipasang di depan sekolah, brosur dibagikan ke siswa, kemudian siswa yang memberikan brosur tersebut ke masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang tersebut. Dari hasil wawancara di atas sudah jelas bahwa hal-hal yang dicantumkan dalam pengumuman adalah profil sekolah, waktu dan tempat pengembalian formulir, syarat pendaftaran, dan lain-lainnya, serta pengumuman
pengumuman ini dipasang di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudian D, pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran peserta didik baru adalah hal-hal untuk yang mempermudah masyarakat, orang tua, calon peserta didik untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mempermudah atau dilakukan untuk melengkapi perlengkapan peserta didik. Hal-hal yang disediakan oleh sekolah adalah loket pendaftaran, loket informasi, dan formulir. Sedangkan yang perlu disediakan oleh peserta didik baru adalah SKHU, akta kelahiran, nilai rapor, dan lain-lain. Dari yang kami wawancarai, Bapak Suradi SPD selaku Kepala Sekolah, Bapak Ambo SPD selaku Wakasep Kurikulum, Ibu Jumrianti SPD selaku Tenaga Pendidik, senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Hilwa SPD selaku Tenaga Pendidik, bahwa yang disediakan oleh sekolah seperti formulir pendaftaran, surat tanda tamat belajar seperti ijazah atau SKHU, kartu keluarga. Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hal-hal yang perlu disediakan oleh sekolah adalah formulir dan map, sedangkan yang perlu disediakan oleh peserta didik baru adalah akta kelahiran, SKHU, ijazah, kartu keluarga, dan lain-lain. Kemudian yang ke E, seleksi peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan kegiatan awal yang dilakukan lembaga pendidikan menjelang tahun ajaran baru. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan mengadakan seleksi. Seleksi dilakukan sebagai upaya untuk memilih peserta didik yang berkualitas dari para calon peserta didik yang lain. Namun, sekolah yang kami teliti itu tidak mengadakan seleksi karena tidak mencukupi kuota yang diterima. Dari yang kami wawancarai, Ambo SPD selaku Wakasep Kurikulum, Ibu Jumrianti SPD selaku Tenaga Pendidik, Ibu Hilwa SPD selaku Tenaga Pendidik, hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Suradi SPD selaku Kepala Sekolah, bahwa di sekolah ini tidak dilaksanakan seleksi peserta didik baru karena tidak mencukupi kuota yang ingin diterima. Nah, dari hasil wawancara di atas cukup jelas bahwa tahap seleksi peserta didik baru itu penting, tetapi pada lembaga pendidikan SMP Negeri 4 Awangpone, seleksi peserta didik baru itu tidak dilaksanakan karena tidak mencukupi kuota yang diterima. Pernah diadakan, tetapi hanya tes membaca Al-Quran dan tes membaca saja. Bagian F, rapat penentuan peserta didik yang diterima. Rapat penentuan peserta didik itu sangatlah penting jika suatu lembaga tersebut tidak kekurangan kuota peserta didik, karena tentu perlu banyak pertimbangan untuk menerima peserta didik. Tetapi sebelum dilakukan rapat penentuan, tentu dilakukan terlebih dahulu seleksi. Dari yang kami wawancarai, Bapak Suradi SPD selaku Kepala Sekolah, Ibu Jumriati SPD selaku Tenaga Pendidik, dan Ibu Hilwa SPD selaku Tenaga Pendidik, senada yang dikatakan oleh Ambo SPD selaku Wakasep Kurikulum, bahwa mengenai rapat penentuan peserta didik baru itu tidak kami lakukan karena kami menerima seluruh siswa yang mendaftar di sini karena kami membutuhkan siswa tersebut. Nah, dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti SMP Negeri 4 Awangpone menunjukkan bahwa rapat penentuan peserta didik yang diterima tidak dilaksanakan karena jumlah pendaftaran belum melebihi kuota kelas yang tersedia. Kemudian bagian G, pengumuman peserta didik yang diterima. Pengumuman peserta didik ini sangatlah penting karena tujuannya agar peserta didik mengetahui bahwa peserta didik ini diterima atau tidak. Ada dua jenis pengumuman peserta didik, yaitu tertutup dan terbuka. Tetapi biasanya pada lembaga yang masih memiliki kuota peserta didik yang rendah biasanya menggunakan sistem terbuka. Dari yang kami wawancarai, Bapak Suradi SPD selaku Kepala Sekolah, Bapak Ambo SPD selaku Wakasep Kurikulum, Ibu Hilwa SPD selaku Tenaga Pendidik, senada yang dikatakan oleh Ibu Jumrianti SPD selaku Tenaga Pendidik, bahwa sistem yang digunakan di sekolah ini adalah sistem terbuka. Pengumuman penerimaan peserta didik yang diterima ditempel di papan pengumuman. Nah, dari hasil observasi di SMP Negeri 4 Awangpone dapat dilakukan bahwa pengumuman peserta didik yang diterima menggunakan sistem terbuka dengan cara menempelkan nama-nama peserta didik yang diterima di papan pengumuman. Kemudian bagian H, yang terakhir itu pendaftaran ulang peserta didik yang diterima. Intinya pendaftaran ulang itu untuk mengetahui kepastian berapa banyak yang akan melanjutkan pendidikan di lembaga tersebut. Dari yang kami wawancarai, Bapak
Suradi SPD selaku Kepala Sekolah, Ambe SPD selaku Wakasek Kurikulum, Ibu Jumriati SPD selaku Tenaga Pendidik. Hal ini senada yang diungkapkan oleh Hilwa SPD selaku Tenaga Pendidik bahwa pendaftaran ulang diperlukan untuk memastikan perekrutan peserta didik di sekolah dan tidak terdaftar di sekolah lain. Nah, dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa di SMP Negeri 4 Tawangpone tetap melaksanakan pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima karena untuk memastikan jumlah siswa yang akan tetap melanjutkan di sekolah tersebut. Mengapa hal tersebut dilakukan? Karena terkadang peserta didik mengambil formulir di beberapa sekolah. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I must admit I was relieved, 'cause I never